Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa 11 April 2023. Hari Selasa dalam Oktav Paskah. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Maria menangis mengira bahwa Yesus telah dicuri oleh orang. Pengalaman Maria ini menjadi pengalaman kita juga dalam situasi emosi karena kehilangan orang yang sangat dicintai. Orang bisa merasa galau, orang tidak bisa berpikir lagi dengan baik. Bahkan dalam Injil hari ini juga dikatakan bahwa bagaimana Maria mengeluarkan kata-kata atau menuduh bahwa menyalahkan orang lain. Pengalaman kehilangan yang dialami oleh Maria Magdalena membuat dirinya tidak peka akan suara dan kehadiran orang yang dia kasihi, kehadiran orang yang dia cari. Bahkan matanya pun menjadi kabur, tidak langsung mengenali Tuhan Yesus yang hadir di tempat itu. Lebih parahnya lagi, bagaimana Maria Magdalena menuduh bahwa dia yang mengambil jenazah Yesus. Namun ketika Maria mendengar kata Maria,
Maka ia sadar dan mengenali bahwa itu adalah suara Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka dalam situasi yang tak terkendalikan, emosi, kesedihan, atau kebahagiaan yang sangat besar, janganlah mengambil keputusan yang penting mengenai hidup diri dan orang lain. Lebih baik kita hening, kita diam sejenak. Keheningan itu bisa menenangkan diri kita. Keheningan itu akhirnya membuat kita menjadi lebih peka akan apa yang terjadi dalam diri kita dan di sekitar kita dengan lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman sekarang, di zaman modern ini, tidak mudah untuk menyediakan diri untuk hening, entah di rumah ataupun di kamar. Syukur jika kita bisa hening di gereja, di kapel, di tempat yang kudus, di tempat ziarah, atau di hadapan sakramen Maha Kudus. Banyak hal menyulitkan atau mengganggu diri kita. Banyak pilihan hal-hal duniawi yang menggoda. Dalam situasi yang ramai, pengalaman Maria Magdalena akan kita alami juga. Tidak bisa mengenali orang lain, suara kehadirannya, dan sebagainya. Demikian juga kita sulit merasakan kehadiran Tuhan dalam diri sesama dan orang-orang yang kita jumpai, dalam aktivitas kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama-sama kita menyediakan waktu untuk hening, untuk berbicara bersama Tuhan, agar kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan maupun persoalan-persoalan yang kita hadapi sepanjang hidup kita. Maka mari kita memberanikan diri kita untuk membagi waktu dan menyediakan untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk membagi waktu dan berani menyediakan waktu hening bersamamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.